Jika bukan kita, siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Perdamaian merupakan proses yang terjadi setiap hari, setiap minggu. Proses perubahan pendapat terus-menerus, yang perlahan-lahan mengikis perbedaan, dan perlahan membangun struktur baru. Bersama-sama mari kita menjelajahi bintang-bintang, menaklukkan gurun, membasmi penyakit, memanfaatkan kedalaman laut, dan mendorong seni dan perdagangan. Kita membutuhkan orang yang bisa memimpikan hal-hal yang tidak pernah ada. Mereka yang berani gagal secara menyedihkan dapat mencapai banyak hal. Kebugaran fisik bukan hanya salah satu kunci terpenting untuk tubuh yang sehat, tetapi juga merupakan dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif. Krisis besar menghasilkan orang-orang hebat dan perbuatan-perbuatan besar dari keberanian. Akal dan semangat manusia seringkali memecahkan masalah yang tampaknya tak terpecahkan, dan kita yakin mereka bisa melakukannya lagi. Jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara. Seseorang mungkin mati, bangsa-bangsa dapat bangkit dan jatuh, tetapi sebuah ide tetap hidup. Ide memiliki daya tahan tanpa kematian. Kita harus mengetahui semua fakta, mendengar semua alternatif, dan mendengarkan semua kritik. Kami memilih untuk pergi ke bulan dalam dekade ini dan melakukan hal-hal lain, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu sulit. Ada risiko dan biaya untuk suatu program aksi. Namun, mereka jauh lebih sedikit daripada risiko jangka panjang dan biaya untuk tidak melakukan tindakan sama sekali. Janganlah kita berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu. Betapapun tidak dramatisnya pengejaran perdamaian, pengejaran itu harus terus berlanjut. Masalah kita adalah buatan manusia. Oleh karena itu, mereka dapat diselesaikan oleh manusia. Hanya karena kita tidak dapat melihat dengan jelas ujung jalan, itu bukan alasan untuk tidak memulai perjalanan yang hakiki. Satu-satunya kepastian yang tidak dapat diubah adalah bahwa tidak ada yang pasti atau tidak dapat diubah. Mereka yang membuat revolusi damai menjadi tidak mungkin, akan membuat revolusi kekerasan menjadi tak terelakkan. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini, pasti akan kehilangan masa depan. Kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan berterima kasih kepada orang-orang yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Satu orang dapat membuat perbedaan dan setiap orang harus mencoba. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah. Perdamaian adalah sebuah proses, sebuah cara untuk memecahkan masalah. Maafkan musuhmu, tapi jangan pernah lupakan nama mereka. Hak setiap orang berkurang ketika hak satu orang terancam.
Kepemimpinan dan pembelajaran sangat diperlukan satu sama lain. Mari kita menerima tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Umat manusia harus menghentikan peperangan sebelum peperangan menghapuskan umat manusia. Mereka yang menghalangi revolusi damai berarti membuka peluang pecahnya revolusi dengan kekerasan.